Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Mas Sony dan juga Mas Diki Budiman. Mas Sony melanjutkan tadi pertanyaan yang menggantung sebelum jeda. Artinya bisa disimpulkan bahwa pemerintah saat ini sudah dikatakan berhasilkah dalam melakukan penanganan COVID-19 ini, dan berhubung ini adalah segmen terakhir, mungkin ada konklusi dari Anda, khususnya Mas Sony. Anda kan sekarang ini dipusingkan sekali dengan memantau perubahan perilaku masyarakat. Silakan Mas Sony. Ya, makasih Mas Cikal. Jadi keberhasilan pemerintah juga sangat ditentukan oleh perannya masyarakat. Pemerintah tidak akan ada artinya tanpa dukungan masyarakat. Tapi kalau kita melihat berbagai indikator yang ada menunjukkan bahwa kita mulai bisa mengendalikan. Mulai bisa ya, belum sepenuhnya bisa mengendalikan. Ya. Karena target kita bisa menurunkan positivity rate sampai di bawah 5% sesuai dengan rekomendasi WHO. Bahwa angka 11,47% positivity rate kita tuh masih tinggi, betul. Tetapi itu kan dicapai dengan menurunkan dari sekitar 27% di awal Februari lalu. Bayangkan, dari 27% perlahan kita tekan-tekan sampai di angka 11%. Lalu kemudian tingkat kesembuhan membaik, tapi juga betul bahwa walaupun 90,4% masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi positif berhasil sembuh, tetapi ingat bahwa COVID ini juga menciptakan dampak jangka panjang ya. Tadi Dr. Diki juga dengan sangat baik mengingatkan adanya long COVID ya, fenomena long COVID. Jadi ada kerusakan di organ-organ tubuhnya, entah itu di paru, di jantung, dan seterusnya. Jadi walaupun sembuh, tetapi sebetulnya itu bisa menurunkan kualitas hidup seseorang kalau dia pernah terkena COVID. Dan ini menjadi sebuah peringatan penting agar jangan sampai terkena. Oleh karenanya upaya pencegahan menjadi sangat penting. Kalau kita betul-betul semua bisa disiplin secara kolektif, kemudian secara konsisten, secara kompak, itu kita bisa betul-betul mengendalikan. Dan itu menjadi PR kita sekarang, supaya konsistensi dalam kepatuhan protokol kesehatan terus dilakukan masyarakat. Baik, terima kasih Mas Sony. Mas Diki, penilaian Anda terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan COVID selama ini seperti apa? Kalau masih ada yang kurang dan ini belum dilaksanakan, silakan disampaikan. Terakhir dari Mas Diki. Ya, yang progresnya sudah disampaikan tuh sama Pak Sony. Jadi memang ada ya progres ya. Karena kalau nggak ada progres ya tentu tidak akan terlihat apa yang saat ini misalnya tadi rumah sakit misalnya. Namun di sisi lain sekali lagi bahwa adanya fakta tes positivity rate kita yang di atas 10% itu menunjukkan sebetulnya artinya pandemi kita belum terkendali, sehingga ini berkaitan dengan risk exposure, jadi risiko paparannya tinggi. Dan oleh karena itu setiap pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama dalam situasi masalah Ramadan inilah dan pasca Lebaran nanti, harus memperkuat ya upaya 3T-nya. Jangan sampai di tengah situasi Ramadan ini 3T-nya turun. Karena kita ini 3T-nya belum memadai, harus diakui itu. Nah, apalagi sebetulnya fondasi yang paling kuatnya memang selain di tingkat komunitas ya di kabupaten kota ini yang harus ditingkatkan. Dan untuk publik jangan lengah ya, karena pandemi belum selesai. Ya, tanpa peran kita ya pandemi ini akan jadi terus akan bisa memburuk lagi. Nah, ini yang harus disadari oleh kita semua. Ketidaklengahan masyarakat dan juga tingkatkan 3T itu poin utamanya. Terima kasih Mas Sony dan juga Mas Diki atas waktunya dan juga informasinya bersama kami. Salam sehat selalu. Salam.